Pernah nggak sih kita bertemu dengan seseorang yang secara akademik sangat pintar, pekerjaannya bagus, tetapi cara dia memperlakukan orang lain justru membuat kita merasa tidak nyaman? Atau mungkin kita sendiri pernah berada dalam situasi ketika sebenarnya kita tahu apa yang seharusnya dilakukan, tetapi emosi malah mengendalikan diri kita. Nah, dari situ saya mulai berpikir, apakah menjadi pintar saja sudah cukup? Halo, saya Syafika. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang salah satu tema dari mata kuliah Estetika Humanisme, yaitu Emotional Intelligence. Saya memilih tema ini karena menurut saya kecerdasan emosional itu sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nah, kita berinteraksi dengan keluarga, teman, rekan kerja, maupun orang-orang yang memiliki karakter, perasaan, cara berpikir, dan latar belakang yang berbeda. Dan menurut saya, kemampuan untuk memahami diri sekaligus memahami orang lain merupakan bagian penting dari proses kita menjadi manusia yang lebih baik. Secara sederhana, kecerdasan emosional adalah kemampuan seseorang untuk mengenali, memahami emosinya sendiri, mengelola dengan baik, serta memahami emosi orang lain dan membangun hubungan yang sehat. Nah, salah satu konsep yang cukup dikenal mengenai kecerdasan emosional dikembangkan oleh Daniel Goleman. Dalam kerangkanya terdapat beberapa aspek penting yang saling berkaitan. Pertama, ada self-awareness atau kesadaran diri. Menurut saya ini adalah titik awal dari kecerdasan emosional. Nah, kita perlu mengenali apa yang sedang kita rasakan dan memahami mengapa kita merasakannya. Misalnya, ketika kita rasa kesal sekali sama seseorang, kita bisa berhenti sejenak dan bertanya, apakah saya benar-benar marah karena perilaku orang tersebut, atau sebenarnya saya sedang lelah atau memiliki ekspektasi tertentu dengan orang itu. Nah, kedua, yaitu self-regulation atau pengelolaan diri. Nah, ini kita mampu mengelola emosi, bukan berarti kita tidak boleh marah, sedih, atau kecewa. Justru, kecerdasan emosional bukan tentang tidak memiliki emosi, tetapi tentang tidak membiarkan emosi tersebut mengendalikan seluruh tindakan kita. Nah, ketiga, ada motivation. Kecerdasan emosional juga berkaitan dengan kemampuan mengarahkan emosi dan diri kita untuk mencapai tujuan, tetapi bertahan ketika menghadapi kesulitan dan tidak mudah menyerah. Lalu yang keempat ada empati. Nah, menurut saya empati adalah kemampuan yang sangat penting dalam hubungan antar manusia. Kita mencoba memahami apa yang mungkin dirasakan atau dipikirkan oleh orang lain tanpa terburu-buru memberikan penilaian, atau biasa juga disebut kita langsung ngejudge orang itu. Tetapi saya juga belajar bahwa berempati bukan berarti kita harus selalu setuju dengan orang lain. Kita tetap bisa memahami perasaan seseorang, tetapi pada saat yang sama memiliki pendapat, batasan, dan prinsip kita sendiri. Terakhir adalah social skills, yaitu kemampuan untuk membangun dan menjaga hubungan dengan orang lain. Di dalamnya termasuk komunikasi, kemampuan bekerja sama, menyelesaikan perbedaan, mendengarkan, memberikan respon yang tepat dalam suatu hubungan. Lalu apa hubungannya kecerdasan emosional dengan estetika humanisme? Menurut saya hubungannya sangat erat. Nah, humanisme mengingatkan kita bahwa manusia bukan hanya tentang seberapa produktif kita atau seberapa tinggi pencapaian kita, tapi manusia juga memiliki emosi, kebutuhan, nilai, pengalaman, dan martabat. Karena itu ketika kita memiliki kecerdasan emosional, kita tidak hanya bertanya, apa yang harus saya lakukan? Tapi kita juga mulai bertanya, bagaimana tindakan saya akan berdampak kepada manusia lainnya? Bagi saya, disitulah sisi humanis dari kecerdasan emosional. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, terutama ketika kita kuliah sambil bekerja dan berinteraksi dengan banyak orang, kita akan menemukan berbagai macam karakter. Ada orang yang komunikasinya terbuka, ada yang lebih pendiam, ada yang sangat to the point, ada juga mungkin memiliki cara komunikasi yang berbeda dengan kita. Nah, saya sendiri menyadari bahwa ketika berhadapan dengan orang yang berbeda dari saya, terkadang respon pertama kita adalah menilai,
judging. Kita mungkin berpikir, kenapa dia seperti itu? Atau kenapa dia tidak bisa memahami saya? Nah, tetapi menurut saya kecerdasan emosional mengajarkan kita untuk mengambil jeda sebelum menilai orang lain. Nah, kita belajar memahami apa yang terjadi pada diri kita sendiri. Apa yang sebenarnya saya rasakan, apa yang membuat saya bereaksi seperti ini, dan apakah respon saya sudah sesuai dengan situasi. Dari sana kita kemudian bisa mencoba memahami perspektif orang lain. Namun ada satu hal penting menurut saya yang perlu ditekankan. Memiliki kecerdasan emosional bukan berarti kita harus selalu sabar, selalu mengalah, atau selalu memahami orang lain sampai mengorbankan diri sendiri. Nah, menurut saya justru kecerdasan emosional ini berarti kita mampu mengenali batasan diri atau kita mampu membuat boundaries. Kita bisa menyampaikan ketidaksetujuan tanpa merendahkan orang lain. Kita bisa mengatakan tidak tanpa harus menyakiti. Kita juga bisa menjaga jarak dari situasi yang tidak sehat tanpa harus membenci orang lain. Jadi, empati dan boundaries itu bukan dua hal yang bertentangan, tetapi bisa berjalan bersamaan. Menurut saya, kecerdasan emosional juga semakin penting dalam dunia kerja. Kemampuan teknis tentu penting. Kita membutuhkan pengetahuan dan kompetensi untuk menyelesaikan pekerjaan. Tetapi, kemampuan tersebut akan lebih bermakna ketika disertai kemampuan untuk berkomunikasi, bekerja sama, menerima kritik, mengolah tekanan, dan menghargai orang lain. Karena pada akhirnya kita tidak bekerja dengan angka, sistem, atau tugas saja, tetapi kita bekerja bersama manusia. Kualitas hubungan antar manusia sangat menentukan seperti apa lingkungan yang kita ciptakan bersama. Jadi, apakah menjadi pintar saja sudah cukup? Menurut saya, belum. Kita perlu terus belajar. Kita bukan belajar tentang dunia saja, pekerjaan, atau bidang yang kita tekuni saja, tetapi juga belajar memahami diri dan manusia lainnya. Karena bagi saya, menjadi manusia yang baik bukan berarti kita tidak pernah marah, tidak pernah salah, atau selalu bisa memahami semua orang. Menjadi manusia yang lebih baik adalah ketika kita mengenali diri, bertanggung jawab atas emosi kita, menghargai orang lain, dan tetap memiliki batasan yang sehat. Karena pada akhirnya manusia tidak hanya dilihat dari seberapa tinggi pencapaiannya, tetapi juga dari bagaimana ia memperlakukan manusia lainnya. Oke, saya Syafika. Terima kasih sudah menyaksikan, dan jangan lupa untuk memanusiakan manusia. Sampai jumpa.